peristiwanya atau tidak. Akan tetapi Dirtipidum tanpa alasan kecuali pokoknya penasehat hukum daripada pelapor tidak boleh ada di dalam tempat rekonstruksi itu. Kami hanya boleh di luar saja, pokoknya diusir keluar. Sementara pengacara daripada para tersangka boleh, jaksa, LPSK, Komnas HAM semua boleh, dari kepolisian boleh. Berarti kami dimusuhi. Daripada kami dimusuhi masih banyak kegiatan yang lebih bermakna, ya kami pulang. Karena toh percuma kami ada di sini tidak bisa melihat apapun. Tetapi kami menggugat pernyataan Kapolri yang menyatakan transparan dan melibatkan semua pihak, yaitu penasihat korban maupun penasihat hukum daripada para tersangka. Tetapi yang dimaksud oleh Kapolri transparan itu diterjemahkan oleh Dirtipidum Polri hanya buat LPSK, buat Komnas HAM, buat Kompolnas, buat para pengacara tersangka, buat penyidik, dan jaksa dan brimob. Sementara buat kami penasihat hukum daripada korban atau pelapor tidak boleh ada transparan. Itulah kira-kira. Jadi daripada tersakiti hati kami di situ hanya bisa kepanasan duduk di pinggir jalan, ya kami pulang saja. Begitulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bang, ini kan nanti Pak, terkait dengan transparan ini yang tidak dikasih oleh kuasa hukum korban, gimana Pak langkahnya ke Ya, depan? kami akan segera melaporkan ini secara resmi kepada Presiden, kepada Komisi 3 dan kepada Menko. Yang laporkan apa Pak? Iya, yang tidak memberikan izin itu tadi ya Dirtipidum Polri. Iya. Bagaimana? Ya, Dirtipidum yang memulai tidak boleh. Awalnya boleh, tapi begitu Dirtipidum masuk, penasihat hukum pelapor tidak boleh katanya. Ya Pak, sudah. kan ada 3 TKP yang akan digelar rekonstruksi hari ini. Iya. Semuanya ketiganya tidak boleh masuk. Ya, tidak boleh. Tidak boleh mengikuti. Tidak boleh. Teman-teman sekalian ya, ini kan ada juga di sini yang bersama dengan saya di sini prarekonstruksi kan? ya. Kita kan ketemu di sini kan? Direktur juga di sini. Itu kan obstruction of justice kan? Dan sekarang 340 yang di sana itu laporan kita dan kita udah diperiksa di BAP loh. Bukan cuma keluarga, kita sebagai pelapornya udah diperiksa ya. Masa pengacara sama LPSK. Jadi ini wajahnya kelihatannya manis tapi penuh tipu. Ngomong transparan, ngomong ini, ngomong itu. Padahal bohong semua. Karena itu kami pulang supaya kami bisa menonton apakah rakyat yang di ujung-ujung sana nanti menonton juga ini transparan ini ya. Nah, jadi sangat tergantung pada perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua ya. Kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok ya. Tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Oh, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Padahal Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis kan. Rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Ya, omong kosong. Dilarang ikut rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Kamarudin, ini pelanggaran hukum. Hari ini, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 telah dilaksanakan rekonstruksi pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir. Rekonstruksi tersebut dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di rumah dinas dan kediaman pribadi mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Rekonstruksi menghadirkan 5 orang tersangka serta pengacaranya tentunya juga turut dilibatkan pihak eksternal dihadiri Kompolnas dan Komnas HAM. Selain itu pengacara Brigadir J pun turut hadir dalam rekonstruksi tersebut. Dilansir dari Seputar Tangsel, mengejutkan adalah Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara Brigadir J mengaku dilarang untuk melihat rekonstruksi. Padahal menurut pengakuannya dia telah tiba di tempat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kamarudin yang sekaligus merupakan pengacara keluarga Brigadir J itu menjelaskan hanya beberapa orang yang dapat melihat jalannya rekonstruksi tersebut, diantaranya yaitu penyidik, tersangka, pengacara tersangka, LPSK, Komnas HAM, dan Brimob. Kami sudah datang pagi-pagi. Bahkan saya jam 8 sudah di sini.
Karena belum ada aktivitas jam 8. Saya ke Hotel Kaisar tadi balik lagi ke sini. Ternyata kami sudah menunggu di sini sedemikian rupa yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Brimob, dan lain sebagainya. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat, ucap Kamarudin Simanjuntak di hadapan awak media Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Menurutnya Kamarudin tersebut, hal itu adalah sebuah pelanggaran yang sangat berat karena dia tidak mengetahui apa yang terjadi selama rekonstruksi itu berlangsung. Jadi, ini bagi kami ini sebuah pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam, kami juga tidak tahu. Dikutip seputar tangsel.com dari wawancara Kamarudin Simanjuntak di hadapan pers. Menurutnya setiap warga punya kedudukan yang sama di depan hukum tanpa ada pengecualian. Akhirnya pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak memutuskan untuk pulang, karena pengacara pelapor tidak diizinkan untuk melihat. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja, tidak ada gunanya mending kami pulang. Ya alasan pokoknya pengacara pelapor tidak boleh melihat, ujarnya. Kamarudin Simanjuntak menjelaskan jika demi transparansi, harusnya rekonstruksi itu bisa dilihat secara langsung agar diketahui betul apa tidak karena dia merupakan pengacara korban. Harusnya boleh lihat untuk transparansi, karena kita kan pengacara korban. Harusnya boleh lihat apakah itu betul apa tidak kan begitu, katanya. Selain itu Kamarudin juga mengaku telah diusir oleh Kombes Pol Komisaris Besar Polisi, mending mencari kegiatan lain yang berguna katanya. Kombes Pol mengusir kita. Daripada kita diusir-usir tidak berguna mending kita cari kegiatan lain yang berguna, jelasnya. Sebagaimana diketahui yang terkonfirmasi hadir mengikuti pelaksanaan rekonstruksi menurut Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dikutip dari PMJ News, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Rencana pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka, ungkap Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan. Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Dedi menyampaikan juga dari pihak Kompolnas dan Komnas HAM turut serta mengikuti jalannya rekonstruksi. Komnas HAM dan Kompolnas akan mengikuti jalannya rekonstruksi agar menjaga transparansi, objektif, dan akuntabel, ungkap Dedi. Selain itu terkonfirmasi juga bahwa 10 orang jaksa turut serta dalam rekonstruksi tersebut. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum, Fadil Zumhana mengatakan, Kejagung akan menurunkan 10 orang jaksa penuntut dalam rekonstruksi besok. Jadi 10 orang jaksa karena terdapat 5 berkas perkara, ujar Fadil kepada wartawan. Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Namun terkait perlakuan yang diterima pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanju,